dulu yang nggak bisa di WD, sekarang bisa di WD. Bitcoin ini kita tahu dia membuat all time high yang baru. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, hari ini kita kembali lagi dengan Mas Dava ya. Oke, kita bakal ngomongin yang lagi hot saat ini gitu. Bitcoin turun gitu, kok bisa turun sih Mas? Bisa jelasin nggak gitu? Nah, oke Mas. Jadi ini di minggu kemarin ya, sama malam kemarin juga, Bitcoin ini mengalami penurunan hampir sekitar 5-7% dalam semalam. Nah, ini gara-garanya apa? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin saat ini. Yang pas kemarin itu kan ada news tentang VOMC atau apa, saya lupa kan, itu stabil kan untuk US dollar dan juga backnya Bitcoin. Itu mempengaruhi juga, dan juga yang sangat mempengaruhi itu di Jerman. Jadi government Jerman ini menjual Bitcoin ya teman-teman. Jadi government Jerman kemarin itu menjual Bitcoin sekitar berapa ribu atau berapa ratus ribu Bitcoin yang telah dijual. Dan juga mengapa Bitcoin ini sangat turun drastis saat kemarin, itu ada MTGOX. Jadi MTGOX itu adalah sebuah exchange crypto teman-teman yang pernah kehack di tahun berapa saya lupa, dan dana usernya yang di tahun itu nggak bisa di WD. Nah, hari ini di tahun 2024 bulan Juli, MTGOX mengumumkan bahwa dana user yang dulu yang nggak bisa di WD, sekarang bisa di WD. Jadi dana usernya itu udah dikembalikan teman-teman. Jadi itu penyebabnya juga karena MTGOX mengembalikan dana user menggunakan Bitcoin dan juga Bitcoin Cash, Mas. Nah, jadi kalau misal dari fundamental itu dari sentimen itu yang mempengaruhi harga Bitcoin turun. Kalau saya tangkap menang banyak dong, yang dulu nggak bisa WD sekarang bisa WD dapatnya Bitcoin gitu. Iya, jadi MTGOX ini gini Mas, kan kemarin tuh pernah kehack kan, MTGOX itu pernah kehack. Jadi ketika kehack, dana usernya itu tertahan di aplikasi atau dana usernya itu hilang. Nah, MTGOX ini di 2024 ini bulan Juli dia mengumumkan akan mengganti semua dana usernya memakai Bitcoin dan juga Bitcoin Cash. Nah, makanya pressure selling market itu gara-gara orang-orang yang udah didistribusiin atau dana-dana user yang udah kembali dari MTGOX yang kehack itu, mereka menjual Bitcoin mereka. Nah, sekarang makanya ada selling pressure, Mas. So, berarti mereka panic selling juga ya, karena baru selling juga. baru dapat lagi gitu setelah sekian lama tertahan gitu. Ya udah, daripada ketahan lagi mendingan cashin aja. Wow, ya. Oke, jadi itu salah satunya ya. Kalau Jerman ngejual gitu, apakah benar-benar bakal jatuh lagi apa gimana gitu? Kalau misalnya kita lihat dari segi on-chain, ini boleh share screen atau nggak boleh ya? Oh, boleh. Kalian bisa pakai Arkham. Arkham Legend ini kalian bisa pakai ya. Jadi kemarin itu government Jerman ini ngejualnya. Nah, di sini kalian bisa tulis government di Jerman aja. Sebelum Jerman kita masuk MTGOX dulu mungkin ya Mas ya. Boleh ya. Nah, ini MTGOX itu langsung ada. Saya lupa lagi ini wallet Jerman ini apa ya. Nah, MTGOX ini walletnya ya teman-teman. Nah, MTGOX ini dia hampir punya sekitar, ini bisa dilihat Bitcoin dia punya 138.000 Bitcoin. Jadi ini bakal terus dijual teman-teman. Makanya atau bakal terus didistribusikan ke pengguna lama yang dananya itu dulu pernah kehack. Nah, ini holdingnya MTGOX Bitcoin. Ini kalau misalnya dijual, ini kalian bisa lihatnya di sini teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat di area sini. Nah, ini MTGOX transfernya kemana nih? Nah, ini misal dari from ini, misal dari from, kan ini from dari sampai maunya kemana? Nah, ini dari ini tujuan. Nah, terus ini MTGOX kemarin juga udah banyak juga ya yang MTGOX keluarkan. Nah, ini ada inflow dan juga outflow-nya. Kalian bisa lihat di sini. Ini untuk inflow-nya. Nah, ini untuk inflow-nya.
Ini outflow-nya di sini. Jadi ini inflow dan outflow-nya. Kalau misalnya, nah ini segi transaksinya. MTGOX sebentar. Nah, ini nah ini kan jadi MTGOX ini punya 138.000 Bitcoin. Nah, ini untuk transaksinya dan ini untuk inflow-nya. Jadi inflow ini uang yang keluar ya, teman-teman. Inflow ini uang yang keluar. Nah, atau Bitcoin yang sudah keluar. Nah, ini Bitcoin kemarin ada pressure selling di area sekitar sini ya. Jadi 4 hari kemarin MTGOX ini udah jual terus Bitcoinnya. Ini dia ngejual hampir berapa ribu US dollar ya di market, berapa ribu Bitcoin. Nah, ini ada 47.000 Bitcoin, ini ada 2,7 ribu Bitcoin. Nah, ini terus ngejual MTGOX ini. Makanya ada selling pressure di market ketika MTGOX ini mulai menjual. Nah, apalagi ini pas Bitcoin pas Jerman ini mulai ngejual Bitcoin. Nah, kalian bisa cari newsnya government Jerman jual BTC. Nah, kalau misalnya saya juga lupa untuk address wallet Jerman. Nah, tapi ini ada beritanya. Ini beritanya viral kemarin, teman-teman, dan kalian juga bisa lihat di berbagai media. Nah, jadi selama beberapa minggu terakhir Bitcoin ini dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, teman-teman, karena bisa dilihat, oh ini ininya nih. Ini the German government, teman-teman. Jadi untuk nama ininya the German government. Nah, kita coba lihat ya. Ini langsung masuk ke Twitter nih. Nah, ini di Arkham ya. Jadi kemarin itu Jerman menjual sekitar 16.000 Bitcoin, teman-teman. 16.000 overnya, dan juga ya ini totalnya 16.000 Bitcoin. Dan di sini kalian bisa lihat juga ini on-chain transaksinya. Jerman menjual ke Coinbase, ke Bitstamp, dan juga ke wallet ini, nggak tahu wallet apa, ini uang keluar untuk outflow-nya. Nah, ketika Jerman menjual Bitcoin ini, selling pressure di market ini pas kemarin malam itu kita udah merasakan ya, kalau misalnya kalian main kripto, selling pressure yang sangat besar di market kripto itu terjadi gara-gara German government dan juga MTGOX terus nge-selling si Bitcoin ini. Nah, makanya ada panic selling, retail langsung nge-sell, dan juga altcoin ngedump semua, teman-teman, hampir 80-90%. Salah satunya ini gara-gara ini. Nah, ya kita sudah tahu penyebabnya. Nah, sekarang pertanyaan sejuta umat gitu, kemana arah Bitcoin saat ini gitu? Nah, oke. Ini kita pakai technical analysis saja ya, kalau misalnya kita bicara tentang arah Bitcoin ya pastinya. Ini kita akan coba analisa Bitcoin ya, pergerakan harganya mau kemana sih, teman-teman. Nah, oke, kalian bisa pakai spotnya bebas ini. Kita akan coba jelasin secara technical analisa ya, teman-teman. Kan tadi kita udah jelasin secara fundamental analisa, dan sekarang kita akan coba jelasin secara technical analisa. Nah, kalau misalnya kita lihat, teman-teman semuanya, ini di time frame weekly-nya sendiri, Bitcoin ini kita tahu dia membuat all-time high yang baru. All-time high dia di area sekitar 74 ribuan. Nah, Bitcoin ini membuat, 73 ribuan. 73 ribuan, Bitcoin membuat sebuah all-time high baru, teman-teman. 73 ya, hampir ke 74 lah. Nah, sekarang kita bisa lihat, teman-teman semuanya, di sini Bitcoin ini mengalami ada potensial double top, teman-teman. Ini ada potensial double top kalau misalnya kalian lihat di sini. Dan kita bisa lihat juga untuk di area bawahnya di sini, ini ada area demand. Ini area demand atau ordernya ini sangat numpuk di area sini. Jadi ya order flow ini masuknya di area demand. Jadi area demand yang di sini sangat-sangat numpuk. Jadi bisa aja ada pressure di area sini atau ada reject ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat juga, ini ada rally based rally atau yang bisa dinamakan demand juga di area sini, teman-teman. Nah, ini bisa dinamakan area demand juga. Dan untuk saat ini Bitcoin ini dia tuh gimana ya, teman-teman? Kalau misalnya kalian lihat di sini, Bitcoin ini berhasil break area sebuah supportnya. Ini berhasil break dan ini retest, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly-nya ya memang nggak ada yang menarik nih. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil atau kita akan coba top down analysis nih. Nah, kalau misalnya kita top down analysis, teman-teman semuanya,
area POI atau area point of interest-nya dia, kalau misalnya kalian belajar SMC itu POI. Kalau misalnya SND itu, SMC itu order block, kalau misalnya SND ini POI. Nah, ini ada yang namanya area order block, teman-teman. Nah, atau area point of interest-nya dia. Jadi area point of interest itu area yang kemungkinan besar harga itu akan mengejar area itu. Pendek atau jangka panjang. Nah, di tren aja, Bitcoin ini masih mengalami yang namanya penurunan. Ini Mas, aman ya? Berarti aman ya? Nggak ada jaringan, nggak nge-lag ya, Bang? Ya, tadi agak nge-lag dikit, tapi udah mulai baik lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, teman-teman semuanya, Bitcoin ini masih berada di area sebuah penurunan dia, atau berada di area downtrend dia. Dan bagaimana caranya kita mengetahui Bitcoin ini bakal bullish atau bakal melanjutkan penurunan atau ada reversal gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, teman-teman semuanya, Bitcoin ini masih ada chance atau masih ada harapan dia bisa masuk area demand ini dulu. Jadi ya bisa aja, karena kita bisa lihat di sini Bitcoin ini dia berhasil break, teman-teman. Nah, Bitcoin ini dia berhasil break area ini, dan potensial dia kalau misalnya kita masuk ke 4H-nya, ini potensial dia bisa bouncing dulu aja ke atas. Ini bisa bouncing dulu, ini bisa bouncing ke area sini. Nah, di area sini sebenarnya kita harus lihat dulu nih. Jadi kita nggak boleh langsung nge-short atau nge-long, jadi kita lihat dulu. Kalau misalnya Bitcoin ini berhasil break area supply yang ada di sini, teman-teman, berarti ini udah ada indikasi membuat membuat higher high yang baru. Jadi ini membuat higher high yang baru. Jadi ada istilah yang namanya change of character atau pembalikan arah harga atau reversal, teman-teman. Kalau misalnya high yang ini dia berhasil break, teman-teman. Nah, kalau misalnya high yang ini nggak berhasil break, dan kalau misalnya Bitcoin ini dia turun kayak gini, teman-teman semuanya, ya potensial dia bisa masuk ke area demand di area 51K sampai area ya 51 sampai area 52. Nah, area-area sini untuk si Bitcoin retest. Nah, jadi area sini area penentuan dulu nih, dia bisa naik dulu atau dia langsung jebret gitu. Nah, saya mau ngasih tahu ya teman-teman semuanya, Bang, kalau misalnya kan ini untuk jangka pendeknya nih. Nah, kalau jangka panjangnya untuk Bitcoin gimana? Nah, untuk jangka panjangnya menurut saya teman-teman pribadi, karena sekarang Bitcoin ini market pressure atau selling pressure ini sangat besar ya terhadap market Bitcoin, dikarenakan tadi US government itu belum selesai menjual Bitcoinnya, dan juga Mt. Gox itu belum mendistribusikan semua aset Bitcoinnya kepada nasabah-nasabah mereka. Nah, makanya kita kalau misalnya mau beli Bitcoin sekarang bagus banget, tapi lebih saranin pakai DCA aja, metode dollar cost averaging. Kalau enggak, kalian averaging aja, misalnya di area demand, di area sekarang ya misalnya beli, nah masuk lagi ke area demand, kalian beli lagi di situ. Nah, untuk jangka panjangnya si Bitcoin ini sendiri, teman-teman semuanya, menurut saya pribadi ya, jadi ini Dior dulu dan juga disclaimer on, jadi ini menurut pandangan pribadi aja. Nah, menurut pandangan pribadi saya, teman-teman, Bitcoin ini bakal masuk ke area ini dulu, ke area 51K. Kalau misalnya area ini jebol, dia akan masuk ke area 40 ribuan. Nah, ketika masuk di area sini, teman-teman, untuk target Bitcoin ini sekarang berada di area 87K. Atau ya sekitar 90K. Pokoknya saya udah prediksiin dari strategi astrologi, menurut saya pribadi, Bitcoin ini bakal masuk ke area 80K itu sebelum 2025, teman-teman. Karena kita tahu juga dari siklusnya, misalkan ada siklus yaitu Bitcoin ini naik ketika 6 bulan setelah halving. Jadi 6 bulan itu pasti bearish dulu, teman-teman. Nah, jadi dalam siklus yang kita tahu beberapa dekade ke belakang, 4 tahun ke belakang, siklus Bitcoin itu hampir sama. Jadi 6 bulan pertama dia ini down dulu, dan ketika 6 bulan di situ dia langsung naik. Nah, menurut saya pribadi, teman-teman, untuk Bitcoin ini bakal ada potensial down sampai area 43, kalau enggak area 51. Nah, untuk orang yang spot atau orang yang mau beli spot itu kalian bisa langsung beli aja sekarang, dan kalian DCA
itu atau averaging di area 52, 52, 49, 45 sampai 43 teman-teman. Nah, untuk target Bitcoin di 2025 ini pokoknya sebelum 2025 target Bitcoin ini akan ke 80.000 sampai ke 90.000. Karena itu menurut siklus dan juga menurut data dari Rainbow Chart. Nah, itu gitu sih untuk pergerakan harga Bitcoin. Oh ya, jadi tadi kan salah satu dua fundamental gitu. Ada nggak sih faktor X yang bisa buat harga Bitcoin ini naik dalam waktu dekat ya? Ada banget kalau misalnya spot ETF ETH dan untuk waktu dekat sekarang ya mungkin dari segi government-nya. Jadi kita bisa lihat government sekarang juga udah pada mulai masuk. Ya mungkin kalau misal MTGOX udah ngejualnya udah semua, jadi wallet MTGOX itu udah nol, nah itu pasti ngepump. Kalau misal waktu dekat sekarang ya belum terlalu ada sih, market masih bearish sih menurut saya pribadi. Jadi kita harus ya mungkin sabar terlebih dahulu lah, nyicil kerja dulu, nyicil beliin Bitcoin, nah gitu sih. Oke, jadi tadi kan udah dijelaskan juga di mana kita mesti belinya dan disarankan mungkin averaging ya. Iya betul, averaging. Karena kita masih belum tahu sejauh mana dia akan turunnya. Bisa nyampe 30.000 nggak sih? Menurut saya impossible sih, terlalu memang nggak ada yang nggak mungkin ya, tapi ya menurut saya ini sangat nggak mungkin ya, karena kita tahu ETF dari inflow ETF kan terus masuk teman-teman. Jadi jadi ETF itu adalah jadi orang-orang yang biasa itu bisa beli Bitcoin berbentuk suratnya, seperti ya gampangnya mengetahui ETF seperti itu. Jadi inflow ETF itu terus masuk. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari inflow ETF, kalian bisa masuk ke kalian bisa klik ETF Bitcoin, ETF BTC. Nah, ETF BTC Flow ya. ETF BTC Flow bentar. Flow. Nah, ini dari for DC investor. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman semuanya, untuk ETF-nya aja dari total Bitcoin ini terus mengalami kenaikan teman-teman. Nah, ini total dari 8 Juni kemarin ini mengalami kenaikan sekitar 294.000 Bitcoin. Jadi terus mengalami kenaikan untuk Bitcoin spot ETF flow-nya. Jadi ya kalau misalnya Bitcoin ini turun ke area 30K itu sangat mustahil banget teman-teman. Karena ya memang nggak ada yang mungkin, bisa aja Bitcoin turun ke 30K sampai 20K. Tapi menurut saya pribadi, karena saya ini believe terhadap fundamentalnya dia. Karena kita tahu juga government udah masuk dunia blockchain. Government udah masuk dunia kripto. Jadi saat ini tuh kita berperang bukan retail vs retail, tapi kita berperang sama government teman-teman untuk mencari keuntungannya. Nah, government sama institusi besar ini udah pada masuk ke Bitcoin teman-teman. Jadi uang masuk ke Bitcoin itu terus mengalir, apalagi pas spot ETF di approve. Di sini aja kita bisa lihat kemarin aja 8 Juli itu inflow atau uang masuk ke spot ETF itu sangat-sangat besar. Jadi ya susah lah untuk Bitcoin ini masuk ke area 30K sih menurut saya pribadi. Ngomongin yang pahit gitu, kalau ada teman-teman yang udah beli di pucuk gitu 73.700 apa yang mesti dilakukan gitu? Nah, ini menarik ya, jadi banyak yang nyangkut ya sekarang ya. Oke, yang nyangkut mana nih ya, katakan nih. Ini banyak banget ya yang nyangkut Bitcoin, pada stres ya, ini pada stres ya. Pastilah kalau misalnya kalian belinya di pucuk. Nah, ini ada beberapa saran yang menurut saya pribadi ini gimana ya, biar kalian itu nggak gini. Nanti ini saya akan coba share screen dulu. Nah, untuk kalian yang beli Bitcoin di pucuk ya teman-teman semuanya, jadi ini saran dari saya aja. Yang pertama, kalian hold Bitcoin, karena atau enggak kalian beli lagi terus. Karena kita tahu teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian mempunyai sebuah kepercayaan atau kalian mempunyai yang namanya sebuah conviction terhadap sesuatu, itu pasti kalian akan jaga teman-teman baik-baik. Nah, Bitcoin ini kalau jadi gini, contohnya kalian itu punya truk, misal ada truk nih, ngelewatin misal truknya itu 100 kilo dan si jembatannya ini kuatnya 100 kilo, tapi truknya itu misalnya ada jembatannya itu bisa menompang truk yang 200 kilo. Nah, sedangkan kamu masih berada di
masih membawa truk di area 100 kilo. Nah, tapi jadi gini, misalnya target kita sekitar 90.000 untuk Bitcoin dan kita beli di area 74.000. Kalau misalnya kita conviction Bitcoin bakal ke area 90.000, ya kita biasa aja teman-teman. Karena kita tahu, oh target kita masih jauh. Apalagi kalau misalnya target kalian ke 100.000, target kalian ke 150.000. Kalian kalau misalnya beli di area 47.000, yaitu early. Tapi kan sekarang ini ada yang namanya fase bearish trap dulu. Memang kan setiap 6 bulan sekali itu Bitcoin bakal mengalami down. Yaitu enggak, itu pasti itu siklusnya. Jadi ya menurut saya kalau misalnya kalian di sini yang nyangkut di Bitcoin, jangan pernah cut loss ya teman-teman, karena ya apa ya? Pokoknya jangan pernah cut loss lah, karena kita tahu bahwa perspektif Bitcoin dan dari total supply yang dia beredar itu kan cuma 21 juta doang teman-teman. Jadi ya Bitcoin ini bukan unlimited, limited gitu. Bitcoin ini limited, Bitcoin ini terbatas. Jadi kalau misalnya kalian udah beli Bitcoin di area 73k, terus turun nih ke area 57, ke area 50k, sampai ke area 43k, ya itu waktunya kalian beli lagi. Masa ada barang yang diskon kalian nggak beli sih? Misalnya nih kalian sekarang beli di area 73k, terus diskon 10% nih ke area 43k. Kalian percaya atau kalian suka dengan barang tersebut, masa kalian nggak beli lagi? Nah gitu. Jadi untuk saran saya pribadi, beli aja terus Bitcoin, karena I believe Bitcoin bakal jadi the next introducible money. Jadi uang yang emang sangat-sangat berharga di masa depan untuk bisi Bitcoin ini sendiri sih. Jadi kalau misalnya kalian, sebenarnya yang pertama kalau misalnya kalian sekarang lagi stres, porto merah, minus, kalau misalnya kalian punya conviction terhadap sesuatu yang kalian beli, kalian punya kepercayaan, jadi ya whatever, kalau misalnya dia turun berapapun ya kalian nggak peduli gitu, karena saya percaya bahwa Bitcoin akan mengalami ke 90k. Kalau misalnya saya beli di 70k berarti oh saya bisa masih ada untung nih ke area 90k. Jadi ya pertama conviction dulu sih, percaya terhadap yang namanya kita beli sesuatu. Jadi kalau misalnya ya kalian nggak percaya, ya kalian langsung cut loss sih. Ini merah 10% nih, 20% nih, ya langsung cut loss aja kalau misalnya kalian nggak percaya. Tapi kalau misalnya kalian percaya, kalian punya conviction terhadap apa yang kalian beli, ya kalian pastinya akan mempertahankannya. Ya tadi analoginya, contohnya kalian beli di 74k nih, terus diskon 20%, kalian suka barangnya, ya kalian beli lagi gitu sih. Jadi itu sih kalau menurut saya. Oke, jadi disarankan tidak untuk menghedging di futures gitu? Nah, kalau menurut saya untuk hedging ini terlalu apa ya? Jadi janganlah kalau untuk hedging itu, karena ya hedging itu kebanyakan digunakan oleh perusahaan trading, atau enggak kebanyakan digunakan oleh bank-bank besar. Jadi ya kalian ngapain nge-hedging? Kalau nge-hedging ya boleh aja. Kalau nggak hedging nggak boleh kalau misalnya equity kalian besar gitu ya. Kayak misalnya equity kalian masih berapa ratus juta, puluhan juta, yang ngapain nge-hedging, mending nyicil-nyicil aja gitu. Nge-hedging beresiko lagi. Kalau misalnya Bitcoinnya naik, kalian nge-short gimana? Rugi lagi kan? Nah gitu sih menurut saya. Tapi emang kalau udah nyangkut itu cuma bisa pasrah aja, atau mungkin bisa digadein gitu biar bisa beli di bawah lagi. Sebenarnya ada nih, kalau misal kalian nyangkut di Bitcoin, jadi kripto itu sistemnya luas teman-teman. Ada yang namanya DeFi, ada yang namanya staking, ada yang namanya loan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian minus di sebuah aset porto kalian di Bitcoin, ini kalian bisa pakai Bitcoin kalian untuk jadi pinjaman ke orang lain, dan kalian mendapatkan return dari pinjaman tersebut. Jadi ada beberapa aplikasinya yang meminjamkan Bitcoin dan juga dipinjamkan Bitcoinnya, ya, meminjamkan Bitcoin. Nah kalau misal kalian punya Bitcoin sekarang lagi minus nih, terus gimana nih Bitcoin saya lagi minus, nah kalian bisa pinjamkan Bitcoin kalian ke aplikasi atau ke orang. Jadi ada nama itu loan. Jadi loan itu kayak ya minjam lah. Jadi kalian bisa minjamkan Bitcoin kalian, nanti kalian dapat return misalnya sebulan 1%, contohnya 3 bulan 2%. Nah itu kalian bisa dapat return ketika kalian meminjamkan Bitcoin. Itu ada aplikasinya, saya lupa lagi, banyak sih sebenarnya. Aplikasinya juga ada 2, ada yang DChex dan juga ada yang DDEX. Jadi kalian
Kalau misalnya lagi stres sekarang, pengen income tambahan, ya kalian bisa pinjamkan Bitcoin kalian, biar Bitcoin kalian itu ya biar Bitcoin kalian itu nggak diam. Sama kalian bisa staking juga. Staking itu kayak deposito lah. Jadi gitu sih kalau misalnya kalian pengen dapatkan return di Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin kalian sekarang tuh lagi minus. Jadi tapi bisa spill nggak kira-kira berapa sih persentasenya dalam per tahunnya gitu? Kalau yield itu staking itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya USDT itu sekitar 6-7%, kalau Bitcoin itu maybe sekitar 4%, itu tergantung aplikasinya juga sih. Itu tergantung aplikasinya juga. Kalau loan itu ya 3-4% lah bukan per bulan sih, per tahun, kalau enggak sama per 6 bulan kalau nggak salah. Itu ada aplikasinya, saya lupa sih aplikasinya itu apa. Jadi itu sih kalau misalnya kalian mau dapetin return nih, biar Bitcoin kalian itu biar kalian juga ada income tambahan. Ya kan sayang juga gitu uangnya nganggur gitu. Sayang juga uangnya nganggur gitu. Kita emang hari ini kita khusus ngebahas Bitcoin aja gitu. Ada pesan-pesan tambahan lagi nggak buat teman-teman gitu? Dari segi apa nih pesannya? Ya buat yang mau masuk ke Bitcoin gitu, kita tunggu di mana mungkin? Ya, pesan-pesan dari saya, memang market kripto itu market yang sangat volatilitasnya teman-teman semuanya. Market kripto tuh market yang sangat-sangat beresiko tinggi ya. Jadi aset yang resikonya itu paling tinggi dari semua aset, dari saham, obligasi, lain sebagainya, reksadana dan lain sebagainya. Kripto ini adalah sebuah instrumen yang paling beresiko teman-teman. Jadi ketika kalian mau, misal kalian dari saham, misalnya kalian dari reksadana, pengen masuk ke kripto, atau enggak kalian dari forex nih pengen masuk ke kripto, ya yang pertama kalian harus tahu dulu bahwa kripto itu sangat-sangat beresiko ya teman-teman. Jadi resiko di dalam kripto itu sangat besar, itu bisa kalian minus aja itu bisa sampai rupul gitu. Kalian beli meme coin itu bisa sampai 99% kalau misalnya kalian nggak tahu ilmunya gitu. Jadi ya saran saya ketika kalian mau masuk ke dalam dunia kripto, yang pertama pahami dulu aja dari apa itu sih itu blockchain, apa sih itu Bitcoin sendiri. Kalau nggak baca-baca white papernya Bitcoin. Oh, white papernya Bitcoin itu ada peer-to-peer, misalnya cara sistem kerjanya gini. Oh, misalnya layer one-nya diciptain kayak gini. Oh, misalnya kalian mau developer di atas jaringan Bitcoin itu kayak gini. Jadi pelajari basic-basicnya aja dulu, mempelajari basicnya dengan cara kalian membaca white papernya Bitcoin teman-teman. Nah itu kalian bisa pelajari basic-basicnya, terus ketika kalian pelajari ya kalian juga bisa masuk ke investasi instrumennya. Kalian pelajari juga apa itu altcoin, apa itu Bitcoin, terus kalian pelajari juga bagaimana sistem di Bitcoin itu bekerja, bagaimana sistem altcoin itu bekerja, kenapa Bitcoin itu bisa naik ratusan ribu %, kenapa Bitcoin ini kalau misal turun hampir 40%, 50%. Nah itu kalian bisa pelajari juga dari siklusnya dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian baru masuk dunia kripto ya, apalagi yaitu fokus belajar aja dulu, jangan kebanyakan pengen langsung cuan nih. Karena ya kita tahu Bitcoin ini naiknya volatilitas, terus pengen langsung cuan ratusan %, ribuan %, ya jangan dulu lah, sabar dulu aja, pelajari lebih dalam tentang instrumennya, seperti apa sih Bitcoin ini, gimana sih caranya bergerak, supply and demand-nya gimana, ininya gimana, itu pelajari dulu aja sih, basicnya itu belajar dulu. Jadi mindset-nya juga harus dibenerin ketika mindset masuk ya instrumen yang sangat beresiko ini. Mindset kita tuh nggak boleh pengen cepat pengen cepat kaya, pengen cepat ya, pengen dapat return yang lumayan gede, misalnya 100.000 jadi 10 juta, 1 juta jadi 100 juta, 1 juta jadi 1 miliar. Ya memang mungkin di kripto ini memang sangat bisa, tapi kita harus tahu dulu resikonya ya, karena investasi itu menurut saya itu mengurangi sebuah resiko ya teman-teman, atau menstabilkan resiko kita. Jadi bukan memperoleh keuntungan sebenarnya. Jadi ketika kita masuk investasi, bagaimana kita caranya mengelola resiko kita. Nah itu baru nanti keuntungannya di belakang. Jadi resiko dulu yang paling penting. Nah ya udah sih gitu aja paling yang intinya, yang untuk kalian yang mau masuk, yang pertama belajar aja dulu, belajar lebih dalam, pelajari tentang blockchain, Bitcoin dan lain sebagainya. Terus mindsetnya sih, ini mindset yang paling penting pokoknya. Mindsetnya kalian benerin dulu, kalian niat
ke Bitcoin itu mau apa sih? Mau income tambahan, kalian mau jadi seorang day trader di dalam Bitcoin misalnya, mau jadi scalper dan lain sebagainya. Nah, mindsetnya perbaiki dulu dan juga tujuannya. Itu sih, dia belajar memperbaiki mindset sih, gitu aja sih. Oke, membantu banget khususnya buat teman-teman yang lagi nyangkut di pucuk gitu. Jadi mungkin tanyakan ke diri sendiri gitu, waktu itu apa sebab beli di sana gitu. Pasti ada sebabnya kenapa mau beli di area 73 gitu. Ya, kalau udah mau entry di sana pasti kan ada keyakinan kalau harganya itu bakal naik ke atas 73 gitu. Jadi itu yang mesti ditanyakan kembali ke diri sendiri mungkin ya. Soalnya beda kalau antara yang ikut-ikutan sama emang udah percaya Bitcoin bakal naik gitu belinya. Iya, betul. Iya. Oke, jadi itu aja. Jadi kalau emang yakin ya udah di hold aja. Di hold aja, mungkin di averaging ya. Iya, betul banget. Kalau misalnya kalian masih punya dana cadangan, ya kalian averaging aja. Kalau nggak DCA teman-teman. Jadi DCA misalnya, per minggu ya, makanya kalian per minggu ya beli per minggu. Kalau misalnya averaging ya, di titik-titik yang memang kalian di support resisten, contohnya kalian membeli di area support gitu. Kalau misalnya averaging gitu sih. Jadi ya hold aja sih untuk Bitcoin, jangan pernah jual lah. Nanti jual 2025. 2025, no udah ada bocoran 2025 aja jualnya. Pokoknya ya 2025 sebelum 2025 sebenarnya. Sebelum 2025 Desember atau enggak November. Ya benar November kan? Desember atau enggak November. Nah, kalian bisa jual di situ. Soalnya nanti bakal ada crash market yang sangat gila lagi nanti di 2025 itu. Wah, kalau ngomongin crash market bisa nggak kita short di 2025 itu gitu? Bisa banget. Kalau misalnya ada beberapa berita, contohnya FTX yang bangkrut, Luna yang bangkrut, nah itu kita langsung short aja, itu pasti ngedongnya gede banget gitu. Bisa banget. Jadi bear market itu ditunjukkan, jadi sebelum ada bear market, itu pasti ada dulu kasus-kasus di crypto tuh. Nah itu udah potensi itu bear market. Kalau misalnya ada kasus gede, misal Binance jatuh nih, nah itu pasti udah potensi bear market. Nah kalian bisa langsung jual di situ. Misalnya ada exchange yang collapse atau ada ya exchange yang collapse yang nipu kayak FTX kemarin, nah itu udah potensial bear market. Ya, asal jangan jual rumah buat nge-short BTC. Iya itu. Jangan jual rumah. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Dava nih. Oke, kita ini yang kedua dan memang ini dadakan ya karena memang momennya ini tentang Bitcoin yang lagi jatuh dan semoga ya teman-teman yang masih nyangkut gitu bakal balik lagi, bisa recover. Oke, terima kasih banyak Mas Dava. Ya, terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat juga ya teman-teman. Iya, seenggaknya bisa bikin teman-teman yang lagi nyangkut lega gitu. Iya. Bisa ngedengar ngedengar analisa dari Mas Dava gitu, agak sedikit lega. Oh ya, pastilah ada optimis gitu, bakal naik lagi. Iya betul. Oke, terima kasih juga, semoga bermanfaat ya semuanya. Ya, saya Dava, terima kasih. Oke, saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan Mas Dava, makasih ya. Siap Mas, sama-sama. Thank you. Thank you.